Om Swastiastu. Salam sejahtera. Yang terhormat, Ibu Nilo Gede Emi Sulindawati, SEAKMPD sebagai dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Sunita Depi, SEMSI sebagai dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Ibu Putu Eka Marpiliantini, DS STAKMSI sebagai dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Persepsi Wajib Pajak sesudah diberlakukannya insentif PKB selama pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Niko Mangalina Widiantari, dengan NIM 1817051287 dari Prodi S1 Akuntansi. Yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan serta saran. Pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu menurut Sulindawati dan Budiarta pada tahun 2016, salah satu pajak dengan potensi penerimaan terbesar adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat pada Badan Pusat Statistik bahwa angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sangatlah tinggi, yang mencatat sampai tahun 2020 terdapat 136,30 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia. Salah satunya adalah Bali yang memasuki peringkat 6 besar tingginya angka kepemilikan kendaraan yang dapat dilihat pada tabel, yaitu sebesar 4.324.910 unit. Ini merupakan data yang membentuk tabel dari BPS, yaitu terdapat 9 kabupaten atau kota. Yang pertama, Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Namun, pada kenyataannya, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dengan jumlah kepatuhan wajib pajak terbanding terbalik. Di balik semua itu, ada banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tidak optimalnya kinerja pemerintah dalam pelaksanaan di dunia perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor individu, ekonomi, dan sosial. Selain itu, salah satu yang menjadi faktor penghambat lainnya saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan wabah penyakit dunia yang disebabkan oleh coronavirus DC. Dari adanya wabah ini membawa dampak yaitu begitu besar bagi dunia karena penyebarannya yang begitu cepat. Sehingga pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekitar, bahwa semenjak adanya pandemi, dengan adanya peraturan pembatasan kebijakan sosial masyarakat yang berimbas pada pemasukan dan pendapatan yang diterima, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya dan pemotongan gaji, sehingga mereka menjadikan hal ini sebagai alasan untuk enggan akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena minimnya pendapatan yang diterima, sehingga tidak ada uang yang dipergunakan untuk membayar kewajibannya. Selain itu, banyak juga masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, yang berasumsi bahwa untuk tidak membayar kewajibannya karena mereka tidak keluar dari daerah, sehingga aman dan pemikiran bahwa tidak ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah karena adanya wabah penyakit ini. Semua ini menjadi kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibarengi dengan data Imade Santa sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dan kendaraan bermotor memang sulit tercapai karena tergantung pada pendapatan per kapita masyarakat Bali. Tujuan insentif ini, masyarakat memperoleh sebuah keringanan atau penghapusan denda, tetapi pajak reguler tetap masuk. Sehingga saya berniat menganalisis perbedaan dan peranan dari adanya insentif PKB pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, serta
ingin menganalisis bagaimana pandangan dan respon wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor atau PKB dengan mengangkat judul analisis penerimaan daerah dan persepsi wajib pajak sesudah diberlakukannya insentif PKB selama pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli. Penelitian ini berfokus pada strategi seperti apa yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini ingin mengukur pendapat masyarakat terhadap kebijakan insentif pajak ini dan bagaimana pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat serta seberapa besar keberhasilan pemerintah dalam program ini. Identifikasi masalah. Permasalahan yang timbul akibat dari adanya virus corona semenjak Maret 2020 memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian negara. Masalah-masalah yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi penerimaan pajak selama pandemi COVID-19 pada Dinas Pendapatan Kota Bangli. Yang kedua, mengetahui jumlah pemasukan dan target pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi COVID dari periode Januari hingga Desember tahun 2019 hingga 2021. Yang ketiga, strategi yang diambil pemerintah untuk mencapai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum efektif. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap insentif PKB pada daerah kantor Dinas Pendapatan Kota Bangli. Batasan masalah. Mengingat banyaknya permasalahan yang ditemui dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, faktor-faktor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, realisasi penerimaan pajak dari sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, strategi dan kebijakan dalam insentif pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan insentif pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan fenomena yang ditemui, identifikasi dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan bahwa yang pertama, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi COVID-19 periode tahun 2019 hingga 2021. Yang ketiga, bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan insentif PKB. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat serta persentase keberhasilan dari adanya insentif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan di masa pandemi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi pada periode 2019 hingga 2021. Selain ini, peneliti juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bangli untuk mencapai strategi tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pembaca, peneliti, UPTD PPRD Kabupaten Bangli atau Samsat, untuk Universitas Pendidikan Ganesha, ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan dua grand teori, yaitu teori kebijakan publik dan teori implementasi. Yang pertama, teori kebijakan publik. Menurut Friedrich dalam Haryanti 2018, bahwa kebijakan merupakan tindakan atau arah yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk memberikan peluang-peluang dari hambatan-hambatan yang terjadi terhadap kebijakan untuk diusulkan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai suatu tujuan, suatu sasaran atau maksud tertentu.
Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan, dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju atau kelompok target menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan permasalahan atau problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu teori implementasi. Menurut Bulan, mengemukakan pendapat bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Esensinya, implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program, atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk implementasi kebijakan agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Suatu kebijakan dapat terlihat manfaatnya apabila dilaksanakan atau dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan, peraturan, atau kebijakan. Kemungkinan terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah yaitu suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau membuat kebijakan dengan apa yang kenyataannya dicapai sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Landasan teori. Yang pertama itu tinjauan umum perpajakan. Di sini membahas mengenai definisi pajak dan jenis-jenis pajak. Dalam jenis-jenis pajak dibagi lagi menjadi 3, yaitu jenis pajak berdasarkan yang menanggung, jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungut, dan jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di mana pajak provinsi dibagi lagi menjadi 5, yaitu PKB dan kendaraan di atas air, BBNKB, PBBKB, pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota dibagi lagi menjadi 11, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak hak atas tanah dan atau bangunan. Ketiga yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Di sini membahas mengenai objek pajak, subjek pajak, masa pengenaan pajak, tarif pajak, dan masa pajak. Yang keempat yaitu Undang-Undang Kendaraan Bermotor. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, di mana di sini ada 3 faktor, yaitu faktor individu, ekonomi, dan sosial.
Yang pertama, faktor individu meliputi pemahaman pembayaran PKB, sanksi PKB, dan kerelaan membayar PKB. Yang kedua, faktor ekonomi, di mana masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak jika bayar yang harus dibayar masih di bawah penghasilan yang mereka terima secara rutin. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial, di mana faktor ini berkaitan dengan kualitas pelayanan dan motivasi. Keenam, insentif pajak kendaraan bermotor. Insentif merupakan sebuah kompensasi khusus yang diberikan seseorang kepada seseorang di luar ketentuan utamanya dengan dilatar belakangi sebuah tujuan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut dan kondisi ekonomi masyarakat Bali yang masih belum pulih, Pemprov Bali melakukan relaksasi pajak dengan mengeluarkan sebuah insentif PKB bagi wajib pajak guna mendorong masyarakat dalam menyelesaikan dan diharapkan dapat meringankan jumlah pendapatan daerah. Kebijakan strategi Gubernur Bali dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku semenjak 21 April hingga 28 Agustus 2020. Kemudian aturan ini diubah kembali menjadi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, di mana peraturan ini berlaku mulai dari 29 Agustus sampai dengan 18 Desember 2020. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kembali peraturan mengenai insentif pajak kendaraan bermotor, yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2021 dan tentang pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021. Peraturan ini mulai berlaku semenjak 8 Juli sampai dengan 3 September dan dilakukan perpanjangan kembali oleh pemerintah dari 4 Oktober sampai dengan 17 Desember 2021. Penelitian yang relevan. Pratiwi pada tahun 2021 yaitu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yaitu menurunnya jumlah penerimaan PKB dan BNN untuk kota maupun provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua yaitu Tumuli dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selain itu, karena adanya COVID-19, bahwa terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Yang ketiga yaitu Rianto dan Andiani pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur di masa pandemi COVID-19, walaupun selama penerimaannya mengalami naik turun, namun memberikan dampak yang sangat besar terhadap daerah. Bahkan penerimaan BBNKB mampu melebihi target APBD yang ditentukan. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Deskriptif merupakan sebuah penyajian data berupa kata-kata yang berbentuk tulisan atau lisan mengenai gambaran lengkap atas fenomena yang terjadi berdasarkan observasi yang dilakukan. Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam atas permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa, aktivitas, dan program yang dilakukan
baik secara individu maupun kelompok, kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan. Berdasarkan rancangan penelitian, dapat dilihat pada tabel bahwa judul dilatar belakangi dari berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat serta menentukan jenis dan metode pengumpulan data dengan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya penyajian data dan hasil serta dibuatkan simpulan dan saran. Penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada kantor Samsat Dinas Pendapatan Kota Bangli. Selain itu juga dilakukan penelitian pada beberapa wajib pajak yang terdaftar pada wilayah Kota Bangli. Kota Bangli dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu UPTD PPRD Bali yang terletak di 9 kabupaten atau kota. Selain itu, peneliti yang memilih tempat tersebut dengan alasan banyak menerima informasi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, terutama di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pada pimpinan bagian kasih pelayanan dari kantor Samsat Kota Bangli yang dijadikan objek dari penelitian ini, dan beberapa wajib pajak yang terdaftar di kantor Samsat Kota Bangli. Sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer, merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti melalui wawancara. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang diambil atau telah tersedia dalam berbagai bentuk, biasanya data berbentuk statistik atau data yang telah diolah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 4, yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu studi pustaka, digunakan untuk dasar teori dan pendapat para ahli yang dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan media. Yang kedua, observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, wawancara, merupakan sebuah percakapan dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kegiatan, dan kejadian, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan non-interaksi yang digunakan untuk memperkuat data. Analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 3 teknik. Yang pertama yaitu reduksi data, merupakan proses merangkum dan memilih berdasarkan tema dari lapangan. Yang kedua, penyajian data, merupakan kumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu penyimpulan data. Pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum. Deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Bangli terbilang cukup strategis di mana bisa diakses dengan mudah dari segala penjuru, yaitu kawasan ini merupakan kawasan dataran tinggi yang membuat berbagai macam tanaman bisa tumbuh di kawasan ini dan menawarkan suasana alam yang sejuk. Sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat di Kabupaten Bangli beralamat di Jalan Letulila nomor 1 Kawan Bangli. Sesuai dengan regulasi yang ada, di sini terdapat 3 instansi yang terdalamnya, yaitu yang pertama kepolisian, yang kedua Badan Pendapatan Provinsi Bali atau Bapenda, yang ketiga yaitu Jasa Raharja. Dari ketiga institusi tersebut yang ada di kantor Samsat bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat di bidang lalu lintas seperti mengidentifikasi kendaraan bermotor berdasarkan regulasi dari pusat terkait dengan BBNKB, cek fisik kendaraan dan STNK serta memungut pajak kendaraan bermotor. Kemudian deskripsi responden.
Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari peneliti di lapangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang berpedoman pada wawancara yang dibahas secara berurutan sesuai dengan indikator yang ada pada penelitian ini. Seperti yang tertera pada bab sebelumnya bahwa informasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang dari pimpinan Samsat Kabupaten Bangli dan 7 orang dari wajib pajak yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Bangli. Dengan jumlah responden tersebut, penulis mencoba menganalisis untuk mengetahui bagaimana pendapatan daerah dan persepsi wajib pajak sesudah diberlakukannya insentif PKB. Adapun data informan pelengkap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data informasi kunci dari wawancara. Yang pertama ada Bapak Gusti Bagus Widya Putra sebagai Kepala Kasih Pelayanan UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli. Yang kedua yaitu Inyoman Wirajaya sebagai Pengelola pendapatan pajak dan retribusi di UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli. Kemudian yaitu informasi pelengkap di sini diambil dari wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Bangli. Pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jumlah penerimaan di UPTD PPLD tidak sebanding dengan jumlah angka kepemilikan kendaraan, yang berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih sangat rendah. Penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan wajib pajak bahwa pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli masih rendah dikarenakan kurangnya pemahaman dan bukti nyata yang diperoleh dari pemerintah. Faktor penghambat yang ditemui UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli dalam melaksanakan strategi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masanya yaitu yang pertama, ketidakstabilan perekonomian masyarakat. Meskipun strategi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah berjalan dengan baik, yang ditujukan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mampu melampaui target, namun tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak pada periode sebelumnya. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh penurunan pendapatan masyarakat selama pandemi. Ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh masyarakat membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang kurang maksimal karena masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat menyampaikan pembayaran yang menurutnya kurang berkontribusi dalam kehidupannya ditunda terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pedesaan masih kurang pemahaman atau partisipasinya dalam membayar pajak karena berpikir pajak kendaraan bermotor hanya penghindaran dari tilang dan juga tidak ada manfaat yang mereka dapatkan karena akses dan kegiatan sehari-harinya hanya di perkampungan saja dan kebutuhan ekonomi yang masih sangat rendah, terutama daerah perbukitan karena waktu dan akses yang sulit untuk menempuh perjalanan ke kota. Berbeda dengan masyarakat pedesaan, rata-rata masyarakat perkotaan memiliki kesadaran pemahaman yang lebih tinggi mengenai pajak kendaraan bermotor sehingga lebih tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bangli dibuktikan dengan banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut tidak terregistrasi dalam potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Kemudian itu status kendaraan. Status kendaraan yang masih kredit atau second akan mengalami masalah. Mereka ingin membayar pajaknya tetapi status kepemilikan kendaraan atas nama orang lain sehingga mengakibatkan data di pusat dengan di lapangan berbeda. Ketika wajib pajak ingin membayar pajaknya tetapi pemilik kendaraan sebelumnya sudah tidak meminjamkan KTP atau memperpanjang STNK, atau pemilik kendaraan sebelumnya sudah membeli kendaraan baru dan memblokir kendaraan yang
lama agar terhindar dari pajak progresif. Kemudian yang kedua itu strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pendapatan pajak kendaraan bermotor. Menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi tahun 2020, maka UPTD PPRD Provinsi Bali melakukan berbagai upaya untuk mendukung kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan Pergub. Strategi ini sejalan dengan teori kebijakan publik, yaitu kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju atau kelompok target menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu sosialisasi kebijakan pemberian insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Dari adanya peraturan atau kebijakan baru tersebut, tidak semua masyarakat dapat mengetahuinya. Agar masyarakat mengetahuinya, diperlukan pemberitahuan yang cakupannya luas, yaitu dengan sosialisasi. Kebijakan pemutihan pajak ini tidak selalu dilakukan setiap tahunnya dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan aturan tersebut yaitu dengan cara sosialisasi. Solusi yang diberikan yaitu dengan menyediakan aplikasi e-Samsat, yang dimana aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya tanpa harus mendatai kantor Samsat secara langsung. Sistem pembayaran pajak yang disediakan oleh aplikasi ini juga dapat membantu, yaitu dengan berbagai macam pembayaran yang bisa dilakukan melalui mesin ATM langsung, aplikasi m-banking, GoPay, Gerai Alfamart, dan juga Gerai Indomaret. Selain menyediakan sarana pembayaran online, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali melalui UPTD Samsat juga menyediakan mobil Samsat keliling atau Samsat drive-thru. Mobil ini biasanya parkir di kota, kecamatan, dan beberapa titik yang strategis di tiap kabupaten atau kota untuk menunggu wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Yang ketiga yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi desa. Bekerjasama yang dilakukan dengan instansi-instansi desa dapat memudahkan dalam menyediakan informasi ke masyarakat, terutama daerah pedesaan dengan medan yang ekstrim. Kerjasama bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan melakukan kewajibannya karena terkendala waktu dan jarak. Terutama pihak UPTD PPRD Kabupaten Bangli menyediakan pelayanan yang lebih mudah dan efisien dengan bekerjasama dengan pihak desa, yaitu melalui program door to door, yaitu mengunjungi wajib pajak langsung ke lokasi untuk mengingatkan kewajibannya dan membantu dalam menyelesaikan permasalahannya, dan program Samsat Mentulung, yaitu memberikan pelayanan mengenai informasi dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Keempat yaitu penerbitan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Tunggakan yang dibuat karena kurangnya kesadaran para wajib pajak ini berpotensi merugikan daerah karena seperti yang diketahui bahwa pajak, khususnya pajak kendaraan motor, mempunyai kontribusi yang besar atas penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali melalui UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli melakukan penerbitan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan penerbitan ini dilakukan dengan melaksanakan razia dan memberikan sanksi tilang kepada wajib pajak yang terbukti menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang kelima yaitu penerbitan insentif pajak kendaraan bermotor. Pembebasan pajak kendaraan bermotor serta penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan sebagai umpan balik bagi pemerintah. Walaupun kebijakan ini berlaku sementara agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotornya. Yang ketiga yaitu realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 pada periode tahun 2019 hingga 2021. Adanya kebijakan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi COVID-19 tahun 2019
yaitu dari tahun 2020 dan 2021 membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 dan 2021. Dari target pajak yang ditetapkan pada tahun 2020 mampu melampaui target dengan persentase 121,77% dan pada tahun 2021 target yang telah diterapkan mampu melampaui target dengan persentase 115,87%. Pada tahun 2019 merupakan tahun yang stabil sehingga insentif cukup diberikan satu kali pada tahun tersebut. Fungsi dari pemberian insentif pada tahun 2019 berfungsi agar target yang ditentukan dapat tercapai karena penerimaan masih dirasa kurang. Sehingga dengan adanya pemberian insentif, penerimaan cenderung meningkat dari bulan ke bulan sebelumnya dan persentase PAD pun melampaui target yang sudah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2020, pemberian insentif diberikan 3 kali setahun untuk menstabilkan keadaan ekonomi di Kabupaten Bangli. Faktor yang menyebabkan penerimaan menurun adalah menurunnya penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa insentif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor sangat penting karena dengan adanya pemberian insentif ini dapat meringankan dan membebaskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang terutang di tahun 2020. Sehingga dengan adanya insentif ini bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Tahun 2019, sebelum adanya pandemi, perolehan penerimaan BBNKB mampu mencapai target yang ditentukan untuk jenis kendaraan baru dan BBN 2. Faktor yang menyebabkan meningkatnya penerimaan adalah penjualan kendaraan baru yang meningkat. Karena ekonomi masih dalam keadaan stabil sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli kendaraan baru. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, penerimaan BBNKB mengalami penurunan karena informasi mengatakan penjualan kendaraan baru mengalami penurunan secara drastis, sedangkan penjualan kendaraan bekas mengalami sedikit kenaikan. Yang keempat yaitu opini masyarakat terhadap pemberlakuan insentif pajak kendaraan bermotor. Persepsi wajib pajak secara umum mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya wajib pajak di pedesaan, masih minim terhadap pendapatan daerah Kota Bangli yang didukung oleh pendapat dari Bapak Wirajaya yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat khususnya di daerah pedesaan masih minim dengan khususnya di Kintamani dengan latar belakang letak geografis dari Kota Bangli yaitu perbukitan dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah perbukitan sehingga sangat sulit untuk akses ke sana. Sedangkan persepsi wajib pajak di daerah perkotaan mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dengan artian bahwa kesadaran wajib pajak di daerah perkotaan lebih tinggi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama perwakilan wajib pajak daerah perkotaan yang menyatakan bahwa pentingnya pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan daerah dan ketaatannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dan Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau masyarakat mengenalnya dengan kebijakan pemutihan pajak dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, persepsi wajib pajak terkait insentif pajak kendaraan bermotor di pedesaan kebanyakan dari mereka mengetahui aturan dari kebijakan tersebut, namun belum semuanya memanfaatkan kebijakan ini dengan alasan keadaan ekonomi. Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak daerah pedesaan masih minim, tergantung dari wajib pajak itu sendiri dalam memanfaatkan kebijakan atau strategi pemerintah.
Sedangkan wajib pajak perkotaan mereka mengetahui adanya kebijakan dari pemerintah mengenai insentif pajak kendaraan bermotor dan tidak memanfaatkannya dikarenakan tidak masuk kategori dari kebijakan tersebut. Masyarakat perkotaan mengenai persepsi insentif pajak kendaraan bermotor lebih tinggi terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama wajib pajak. Adanya aturan ini sangat bagus untuk diterapkan terutama di masa pandemi, sangat membantu masyarakat dalam meringankan bebannya membayar pajak kendaraan sebagai umpan balik dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, kebijakan ini menimbulkan kecemburuan dari wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar wajib pajak mengetahui dan mengerti mengenai kewajibannya untuk membayar pajak. Namun ada juga beberapa wajib pajak yang mengetahui bahwa pajak itu wajib tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan di dalamnya serta fungsi dari pajak tersebut. Kemudian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sudah ada dari sebelum pemutihan dilakukan, namun terhalang keadaan ekonomi. Simpulan dan saran. Yang pertama yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti tentang analisis pendapatan pajak kendaraan bermotor dan persepsi wajib pajak sesudah diberlakukannya insentif PKB selama pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak berasal dari pajak itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam menunda kewajibannya membayar pajak. Salah satunya adalah masalah keuangan atau ekonomi. Membayar pajak karena berpikir pajak kendaraan bermotor hanya penghindaran dari tilang dan juga tidak ada manfaat yang mereka dapatkan karena akses dan kegiatan sehari-hari hanya di pedesaan. Kedua, menyikapi hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19, maka UPTD PPRD Provinsi Bali melakukan berbagai upaya untuk mendukung kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan Pergub tentang pembebasan denda dan bunga pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dampak dari penerapan strategi insentif ini dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang menunggak pajaknya akan mendapatkan pembebasan sanksi administrasi, namun menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang rajin dalam menjalankan kewajibannya. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh pemerintah yaitu diuntungkan dengan bertambahnya pendapatan dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan motor dan jumlah tunggakan yang menurun. Namun dampak negatif yang dirasakan oleh pemerintah dari kebijakan ini yaitu pendapatan daerah yang akan kurang mengedukasi masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan insentif pajak kendaraan motor selama pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan motor yang terutang. Insentif pajak kendaraan motor selama pandemi pada tahun 2020 yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak kendaraan motor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan motor. Insentif pajak kendaraan motor selama pandemi ditunjukkan kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan di tengah wabah COVID-19 dengan menghapuskan denda atau sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. 4. Berdasarkan analisis yang ditulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan implementasi. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pemutihan ini karena dapat mengaktifkan kembali masa kendaraan bermotornya dengan membayar pajak yang menunggak tanpa memikirkan denda yang dikenakan. Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, dapat diketahui dalam mewujudkan pemungutan pajak yang maksimal khususnya melalui kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor di UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, maka ada beberapa hal yang penting dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait. Pertama, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali khususnya UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli diharapkan dapat mengoptimalkan secara rutin memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pajak
sistem pemungutan manfaat pajak serta insentif pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar mereka mengetahui apa itu insentif pajak kendaraan bermotor dan dapat memberikan bukti nyata bahwa pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh wajib pajak benar-benar dimanfaatkan dengan tepat, sehingga wajib pajak merasa yakin pajak yang dibayarkan telah digunakan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu menyediakan razia pajak kendaraan bermotor, terutama daerah-daerah pedesaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena kebanyakan dari masyarakat pedesaan memiliki pola pikir bahwa tidak adanya sanksi yang diberikan di pedesaan terhadap masa aktif kendaraan bermotor. Dan yang terakhir yaitu untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, menambah jumlah data dan pencarian tunggakan pajak kendaraan bermotor dari berbagai UPTD PPLD Provinsi Bali untuk memperluas objek penelitian dan dalam analisis faktor yang lebih beragam agar didapatkan hasil penelitian yang mampu mewakilkan keseluruhan permasalahan perilaku wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.